Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di Oswald Tarot. Di sini saya akan melakukan reading mengenai pick a card reading ya. Siapakah yang diam-diam menyukai saya? Di sini saya sediakan 4 pilihan ya. Pilihan pertama yaitu jamur pink. Kemudian pilihan kedua yaitu jamur biru. Lalu pilihan ketiga jamur hijau. Dan pilihan keempat jamur hitam. Oke, saya akan shuffle kartunya terlebih dahulu untuk siapakah yang diam-diam menyukai saya. Oke. Untuk masing-masing jamur saya shuffle dulu ya. Ingat, ini general reading, jadi dibawa enjoy. Oke. Siapa yang diam-diam menyukai saya? Kemudian saya akan shuffle dari Lenormand juga. Siapakah yang diam-diam menyukai saya?
Kemudian saya akan ambil dari Cakra Wisdom. Siapa yang diam-diam menyukai saya untuk masing-masing file, masing-masing pilihan. Oke. Di sini ada 4. Bentar ya. Oke. Di sini ada 4 pilihan ya. Jamur pink, jamur biru, ini jamur pink, jamur biru, jamur hijau, dan jamur hitam. Silakan kamu pikirkan orangnya ya. Bukan pikirkan orang, sorry. Ini siapa yang diam-diam menyukai kamu, oke. Kamu tenangkan pikiran kamu ya, lalu tarik nafas dalam-dalam. Buang, kemudian pertanyakan di dalam hati kamu, siapakah yang diam-diam menyukai saya? Kemudian lihat dari keempat file ini, ikuti intuisi kamu, file mana yang membuat kamu tertarik, oke? Ikuti intuisi kamu, oke? Siapakah yang diam-diam menyukai saya? Saya beri waktu 5 hitungan ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, cukup ya. Jika kamu perlu waktu untuk memilih, silahkan pause videonya. Kita mulai dengan pilihan yang pertama, yaitu jamur pink dulu ya. Oke, kita mulai dengan jamur pink dulu. Di sini kita buka kartunya. Di sini ada Ace of Wands. Kemudian ada Seven of Swords. Lalu ada The High Priestess. Kemudian ada Six of Swords. Lalu di Lenormand-nya ada bunga lili. Kemudian ada buku. Lalu ada dog, anjingnya. Di cakranya ada grow. Oke. Siapakah yang diam-diam menyukai saya? Di sini aku rasa adalah seseorang yang cukup kreatif ya. Cukup kreatif dan ingin memulai sesuatu hal yang baru, memiliki ide-ide yang cukup ya. Di sini. Dan mungkin sebelumnya dia adalah seseorang yang pernah dicurangi atau pernah dikhianati di dalam suatu hubungan ya. Di sini. Di sini dia dekat dengan spiritualitas ya. Dia dekat dengan Sang Pencipta, dia selalu berdoa kepada Sang Pencipta gitu ya. Dan seseorang yang memiliki intuisi yang kuat di sini ya.
Dan dia orang yang cukup waspada ya terhadap orang-orang di sekitarnya. Mungkin takut dia ditipu atau takut dihianati gitu ya. Dia orang yang cukup waspada ya, cukup was-was orangnya, karena memang intuisinya di sini dia aktif atau kuat, sehingga dia tidak sembarangan orang yang dekat dengan dia di sini ya. Karena dia Six of Swords, mungkin sebelumnya dia pernah terluka dan dia mencoba untuk healing dari itu gitu ya. Dia banyak belajar tentang grow di sini. Ada hal yang dia pelajari ya, ada hal yang dia pahami gitu, bahwa kehidupan itu harus bisa lebih mawas diri ya, harus bisa paham gitu tentang orang-orang di sekitar. Jadi tidak semua orang baik dan tidak semua orang buruk gitu ya. Dia banyak belajar tentang orang-orang dan cukup waspada ya orangnya di sini. Seseorang yang menyukai kamu. Sedang healing, dia orangnya intuisinya cukup kuat ya, kreatif juga di sini. Di sini ada bunga lili ya, dia orangnya cukup passionate dan sensualitasnya cukup tinggi ya di sini. Bergairah orangnya, bergairah, senang belajar ya, senang belajar terutama hal-hal yang kreatif di sini. Di sini dia kuat sekali ya, orang yang penuh dengan pembelajaran. Ada grow dan buku ya, dimana dia orang yang senang belajar, senang memahami ya, senang mempelajari sesuatu hal yang dia passionate dengan hal itu gitu. Terutama juga bisa jadi mempelajari kamu ya dari kejauhan ya, mempelajari kamu yang cukup bergairah bagi dia ya di sini. Kemudian di sini ada dog atau anjing ya. Dia orang yang setia, aku rasa. Dia orang setia. Dia mulai memahami di sini, sudah sedang belajar ya, memahami tentang belajar sesuatu hal tentang teman dekat atau teman yang atau pasangan yang dekat gitu ya, pasangan gitu, partner gitu ya, bahwa kesetiaan itu penting gitu. Karena mungkin sebelumnya dia pernah dikhianati, sehingga di sini dia belajar tentang suatu kesetiaan ya. Dia belajar tentang suatu kesetiaan karena pernah dikhianati. Oke. Jadi kalian tebak ya siapa orang yang seperti ini ya. Kemungkinan besar itu dia menyukai kamu ya secara diam-diam. Jadi siapa yang menyukai kamu secara diam-diam? Tadi yang aku sebutkan tadi ya, orang yang tadi. Cukup ya untuk readingan jamur pink. Kita lanjutkan ke readingan selanjutnya. Kita lanjutkan ke readingan selanjutnya, yaitu jamur biru. Oke. Di sini siapakah yang diam-diam menyukai kamu? Di sini ada kartu The Wheel of Fortune. Kemudian ada kartu Temperance. Lalu ada Prince of Pentacles atau Knight of Pentacles. Lalu ada Two of Pentacles. Oke. Kemudian di Lenormand-nya ada ini ya, tangga ya. Sorry, bukan tangga, ini persimpangan. Ya, ada persimpangan ini. Kemudian ada jam. Dan ada dua angsa ya. Dua angsa yang di tengahnya ada hati ya, ada hati. Oke, ada hati, jam dan persimpangan. Kemudian di sini ada rilis. Di Cakra Wisdom ada rilis. Siapakah yang diam-diam menyukai kamu? Di sini aku rasa seseorang yang
cukup berdamai ya, yang sudah healing, yang sudah berdamai dengan hatinya. Di sini ada Temperance, di mana orang ini juga sudah memahami akan suatu nasib dan takdir ya, yang sudah dituliskan oleh Sang Pencipta ya. Di sini dia juga sudah healing dan sudah orangnya mungkin senang akan kedamaian ya. Orangnya pemaaf, bisa jadi ya, pemaaf ini suka akan kedamaian dan cukup beruntung. Oke. Di sini ada Prince of Pentacles, di mana mungkin dia juga sudah memiliki pekerjaan ya. Sudah memiliki pekerjaan dan dia fokus di dalam pekerjaannya. Dia juga karena dia tahu ya cara menghasilkan uang, dia pintar dalam memanage keuangan di sini. Pintar dalam memanage keuangan, tetapi memang agak sedikit labil juga ya di dalam mengambil suatu keputusan di sini. Nah, karena kelabilannya ini ya, Two of Pentacles, mungkin dia selalu bingung ya tentang dua jalan yang selalu ada mungkin di situasi hidupnya gitu ya, antara jalan cahaya atau jalan yang satunya lagi ya, jalan gelap, dimana dia selalu bingung ya tentang dua pilihan gitu ya. Orang ini mungkin sedang memikirkan sesuatu hal tentang pilihan di sini yang bisa membawa dia ke arah yang baik ya tentunya di sini. Dan dia juga orang yang pintar ya dalam mengatur waktu. Dia orang yang aku rasa paham gitu, kalau memang sudah waktunya terjadi akan terjadi gitu. Jadi memang paham takdirnya, paham yang sudah dituliskan oleh Sang Pencipta gitu ya. Di sini mungkin dia orang yang suka menunggu juga ya, menanti dengan waktunya. Memang itu waktu itu, jadi dia tuh menunggu mungkin waktu yang tepat gitu ya. Banyak pertimbangan yang selalu dia pikirkan gitu orangnya ya. Coba tebak siapa yang seperti itu di lingkungan kamu. Kemudian di sini ada hati ya, hati. Dia orang yang kalau sudah mencintai seseorang pasti dia setia dan mencintai dengan tulus di sini ya. Mencintai dengan tulus orangnya, baik ya, setia ya. Tapi dia memang menantikan seseorang yang sepadan dengan dia. Mungkin dia berpikir kalau itu ada di diri kamu gitu ya, orang yang juga setia gitu ya, yang juga akan mencintai dia dengan tulus kalau misalnya hubungan ini berkomitmen gitu. Jadi dia masih menunggu waktu yang tepat di sini untuk bisa mengungkapkan perasaan hatinya. Kemudian di sini ada rilis, melepaskan ya. Mungkin dia sebelumnya memang pernah terluka sehingga dia mencoba untuk melepaskan gitu perasaan sakit hatinya ya, untuk mencoba menyembuhkan diri dari rasa sakit hatinya ya. Dia mencoba melepaskan dari puing-puing ya, kesakitan, puing-puing masalah yang pernah terjadi mungkin di dalam suatu hubungan. Dan dia orangnya cukup memahami dan bertanggung jawab akan itu ya. Dan dia mencoba melepaskan rasa sakit hatinya. Ini jelas sekali ya, rilis dan Temperance. Dia benar-benar healing ya, mencoba untuk healing di sini. Dan dia bisa untuk healing itu, aku rasa, karena ada kartu Temperance juga. Dia senang kedamaian ya, melupakan kesalahan orang gitu, pemaaf orangnya. Dengan rilis ini dia dan Temperance ini dia fokuskan ke karir, aku rasa orangnya ya, pekerja keras ke karir gitu.
dan pintar memanage keuangan walaupun memang agak sedikit labil ya. Kalau misalnya ada persimpangan di dalam hidupnya, dia suka labil gitu. Di sini karena mungkin dia pernah terluka dan dia mencoba healing, release ya. Makanya dia memahami arti cinta sesungguhnya. Dan dia mencoba untuk mencari cinta yang tulus, dan dia masih menyukai kamu ya secara diam-diam. Mungkin masih juga memahami kamu dan menunggu waktu di sini. Menunggu waktu yang tepat untuk bisa mengungkapkan perasaannya. Oke, cukup ya untuk yang readingan jamur biru. Kita lanjutkan ke readingan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke readingan selanjutnya, jamur hijau. Oke. Di sini kamu dapat kartu Jasmine. Lalu ada kartu The Sun. Lalu ada kartu Seven of Pentacles. Dan ada kartu Princess of Swords atau Page of Swords. Kemudian di sini ada kartu The Coffin. Lalu ada cincin. Kemudian ada burung. Lalu di sini di Cakra Wisdom ada grief. Siapakah yang diam-diam menyukai kamu? Aku rasa di sini adalah seseorang yang sudah mengenal akan suatu kesedihan ya di sini. Orang ini sudah mengenal akan kesedihan. Bahkan mungkin dia sekarang tuh orangnya masih mellow ya, masih sedih. Gitu ya. Masih sedih tentang suatu pembebasan hubungan. Mungkin ada yang dibebaskan dalam hubungan. Dan dia memulai lagi ya dari hubungan ini ya. Akan memulai lagi hubungan ini mungkin dengan kamu. Ya. Dia berharapnya mungkin memulai lagi hubungan ya dengan. Jadi yang berlalu biarlah berlalu gitu. Ada suatu pembebasan perasaan ya. Mungkin juga ini bisa diartikan mungkin dia pernah mengalami suatu karma ya, situation yang membuat dia sedih di sini ya. Ada kesedihan yang pernah dia alami di sini. Dengan situasi seperti ini, dia menjadi seseorang yang ingin mencapai suatu kebahagiaan di dalam kesedihannya ya, grief. Ada grief, the sun. Dia ingin mencapai suatu kebahagiaan. Sehingga karena dia sudah mengalami karma, di sini Jasmine sudah mengalami karma ya di dalam hidupnya, sehingga dia sedih. Karena dia ingin kebahagiaan, maka dia tidak mau lagi melakukan suatu kesalahan di masa lalu, di masa sekarang ya, seperti di masa lalu. Karena dia tidak mau sedih lagi, dia tidak mau kena karma lagi ya. Dia ingin bahagia, dia ingin hubungan yang serius. Di sini seseorang yang lebih serius lagi di dalam hubungan, bahkan ke arah pernikahan dan memiliki anak di sini. Ya, ada the sun. Dia akan berusaha untuk membahagiakan kamu ya. Kalau dia mengungkapkan perasaan dan kamu menerimanya, dia akan membahagiakan kamu di sini. Seseorang yang fokus kebahagiaannya terhadap kamu. Kemudian di sini ada Seven of Pentacles, di mana dia masih merenungi akan kebahagiaan yang mungkin dia belum capai dalam suatu hubungan serius. Mungkin dia memang belum mendapatkan seseorang yang tepat gitu ya, sehingga dia masih menunggu, masih menanti gitu seseorang yang bisa serius diajak menikah, serius diajak berkeluarga dan memiliki anak bersama gitu ya. Di sini ada Page of Swords, di mana dia selalu suka mantau kamu dari kejauhan. Dalam penantiannya di sini dia suka kepo. Entah ini kepo melalui sosmed ya, atau bertanya kepada seseorang di sekitar kamu gitu. Oke. Kemudian ada di sini Coffin tadi ya, seperti aku katakan, dia sudah pernah mengalami rasa pahit di dalam suatu hubungan ya.
rasanya diakhiri gitu hubungannya gitu. Berakhir suatu hubungan dia sudah alami, dan itu cukup menyakitkan bagi dia ya. Aku rasa di sini. Kemudian di sini ada ring atau cincin ya, dia memang serius orangnya dan menawarkan hubungan yang serius ini, pernikahan ya. Mungkin dia ingin menikah dengan kamu di sini. Seseorang yang ingin menikah dengan kamu. Coba tebak siapa? Yang sudah mengalami kesedihan, yang sudah kena karma di sini ya. Dan suka kepo. Coba yang menanti gitu ya. Dan di sini memang orangnya cukup ini ya, komunikatif orangnya. Cukup suka, senang berbicara, senang mengobrol gitu ya orangnya. Coba siapa yang suka ngobrol, yang suka berbicara dengan kamu gitu ya. Kadang membicarakan yang usil-usil gitu ya. Atau membicarakan hal yang penting atau serius juga pernah. Oke. Ya suka berbicara lah, intinya komunikatif gitu ya. Apapun yang dibicarakan. Dan serius orangnya. Oke, ini siapa yang diam-diam menyukai kamu, ini yang tadi aku sebutkan tadi. Cukup ya untuk readingan jamur hijau. Kita lanjutkan ke readingan selanjutnya. Kita lanjutkan ke readingan selanjutnya, yaitu jamur hitam. Oke. Di sini ada Five of Swords. Lalu ada Prince of Cups atau Page of Cups. Kemudian ada Ten of Wands. Lalu ada King of Swords. Kemudian di Lenormand ada surat. Kemudian ada Man. Lalu ada rubah ya. Dan di Cakra Wisdom ada Destiny. Siapakah yang diam-diam menyukai kamu? Di sini ada Five of Swords. Sepertinya seseorang yang pernah berdebat ya dengan kamu, yang pernah berargumen dengan kamu di sini ya. Yang mungkin selalu ingin menang ketika berargumen dengan kamu. Di sini dia betul-betul mencintai kamu ya. Dia selalu berargumen dengan kamu karena orang ini masih kekanak-kanakan ya pola pikirnya. Tapi dia mencintai kamu ya, bahkan bucin di sini. Mungkin dia cara PDKT-nya mendekati kamu itu memang suka berargumen gitu ya. Cari-cari caper gitu, cari-cari perhatiannya dengan berargumen dengan kamu. Kemudian di sini ada Ten of Wands, di mana perasaannya ini membuat dia sebetulnya terbebani ya, karena mungkin dia menyukai seseorang tetapi dia tidak bisa mengungkapkannya ya, jadi mungkin beban bagi dia gitu yang teramat berat di sini tentang perasaannya terhadap kamu. Kemudian di sini ada King of Swords, di mana orang ini memang kekanak-kanakan di dalam hal percintaan, tetapi dia memiliki logika ya. Logika yang cukup bermain di sini. Dia aku rasa pintar ya, karena di sininya juga ada rubah. Ada rubah ya. Cukup cerdik lah orangnya. Cukup bermain logika di sini aku rasa. Pintar ya. Kemudian di sini ada Destiny ya, takdir. Dia berani mengambil resiko ya di dalam hidupnya. Dia berani orangnya dalam mengambil suatu keputusan ya. Ini juga ada King of Swords ya, jelas di sini. Dia benar-benar berani dalam mengambil suatu keputusan dan bisa mengambil resikonya gitu ya di dalam keputusan tersebut. Kalau dia ada sesuatu hal yang dia inginkan, dia berani mengambil suatu resikonya, mengambil suatu keputusan tersebut, baik dan buruknya ya. Mungkin dia seseorang yang suka berkomunikasi dengan kamu ya di sini. Walaupun komunikasi tersebut tentunya argumen atau debat ya, atau membuat kamu jengkel di sini. Ya, mungkin dia pernah berkirim pesan ya, entah itu melalui WA atau DM atau pesan Messenger
atau apapun itu ya, melalui media ya. Kalau surat ini kan mungkin sekarang jarang yang pakai surat, tapi tidak menutup kemungkinan pakai surat, tetapi jarang ya. Sekarang lebih ke media ya, antara WA, mungkin SMS atau DM atau PM ya, atau line. Di sini the man, mungkin dia seseorang yang cukup berani ya, karena dia emang cukup berani kan. Dia itu maskulin, energi maskulin di sini. Bisa jadi energi maskulin ini. Ya, energi maskulin, cukup berani ya. Walaupun misalnya kamu yang menanyakan ini laki-laki dan ini perempuan ya, bisa jadi ini energi maskulin ya, perempuannya. Tapi kalau misalnya yang dinanyakan perempuan ya energi maskulin, mungkin emang laki-laki gitu ya. Di sini energi maskulinnya kuat orang ini. Kemudian di sini ya, tadi saya sudah katakan kalau orangnya cerdik dan pintar. Mungkin dia bisa memakai kecerdikan atau kepintarannya ya dalam bermain logika ya, dan merencanakan sesuatu, mau baik maupun buruk ya, bisa dibawa baik maupun buruk tergantung dianya sendiri gitu. Dia cerdik, pintar, dan pandai gitu merencanakan sesuatu ya, logikanya main. Oke, coba tebak siapa yang seperti itu. Cukup ya, siapakah yang diam-diam menyukai saya, tadi sudah saya sebutkan. Untuk jamur hitam. Cukup ya untuk masing-masing file dibacakan. Semoga yang baik-baiknya resonate. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye-bye.